sepanjang hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyikan dan bermazmur bagi Tuhan. Bisa kita lihat ayat 4 ya, ayat 4 ya. Boleh kita baca bersama-sama ayat 4, 1, 2, 3. Ya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya, dan menikmati kuasanya. Mungkin abang bisa mengikutinya, siapa tahu kita bisa membawa lagu ini, karena ini langsung dari teks firman Tuhan ini ya. Saya semangat, kita nyanyikan ya, ayat 4 doang, 4 ayat saja. Satu hal, 1, 2, 3 ya. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya, dan menikmati baiknya, dan menikmati baiknya, tetap baiknya. Kali itu teksnya basah. Dan menikmati baiknya, baiknya, dan menikmati kuasanya, dan menikmati kuasanya. Sudah, amin ya. Sudah bisa kita tutup. Baik, kita lihat dulu ya beberapa poin penting yang bisa kita bawa pulang. Menyaksikan kemurahan Tuhan. Minggu kita minggu reminiscere, itu bahasa Latin. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setiamu ya Tuhan. Mazmur 25. Tema kita mengingat dan menyaksikan kemurahan Tuhan. Ini ketika kita baca, Bapak Ibu saudara yang terkasih, jemaat yang dikasih Tuhan, setiap kita baca Mazmur, kita harus ingat ini adalah tulisan seruan isi hati kesaksian dari seorang yang beriman teguh kepada Tuhan. Jadi ini bukan cerita, ini kesaksian yang dialami oleh pemazmur. Oleh karena itu, mari kita lihat bagaimana dia menyaksikan kemurahan Tuhan. Yang pertama, harus mengakui ya, apapun dalam hidup ini, kalau kita tidak akui, seolah-olah itu tidak tiada. Tapi begitu kita akui Tuhan adalah terang dan keselamatanku, maka kita akan menemukan Tuhan dalam terang dan keselamatan kita. Yang kedua, kita harus mau berkata bahwa kemurahan Tuhan itu nyata, perlindungan Tuhan itu nyata. Dan kalau kita menyangkalnya, ketika kita berhadapan dengan mara bahaya dan persoalan hidup ini, kita akan ditipu oleh iblis bahwa kita tidak tahu ada pertolongan
pertolongan dari Tuhan. Yang ketiga, kita harus mau untuk membangun iman kita, bertransformasi, mengakui adanya kerinduan untuk hidup bersama hadir di dalam Tuhan. Kalau Daud di sini berkata, aku lebih rindu diam di rumah Tuhan. Jadi sekalipun dia panglima perang, ya, penguasa pada masa itu yang tidak pernah kalah berperang, dari mulai masih remaja, ya, masih seperti teman-teman anak-anak kita di sini remaja. Siapa kalian yang sudah pernah mengoyak mulut singa? Siapa yang sudah pernah? Oh, melihat singa pun udah ketakutan. Daud remaja mengoyak mulut singa. Itu sesuatu yang tidak mungkin bagi kalian, tetapi itu mungkin bagi Tuhan jika kita mau dipakai oleh Tuhan. Jadi kalian remaja-remaja ini nanti akan dipakai Tuhan luar biasa, ya, sebagaimana lagu yang tadi. Oke. Lalu selanjutnya kita merindukan bahwa mengakui Allah itu tinggi. Tuhan akan meninggikan orang yang percaya kepadanya. Jadi kita ini manusia biasa, tetapi begitu kita berada bersama Tuhan, kita menjadi luar biasa. Itu sebenarnya, ya. Bagaimana cara kita untuk menyaksikan kemurahan Tuhan? Ini trik, ya, triknya, caranya. Yang pertama, harus percaya. Yang lalu kan iman timbul dari pendengaran. Lalu setelah itu percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan mengaku, ya, sehingga kita diselamatkan. Dalam Roma 10 ayat 9. Nah, percaya bahwa Tuhanlah terang dan keselamatan kita. Yang kedua, tetap teguh dalam iman meskipun menghadapi ancaman dan tantangan. Jadi bukan persoalannya yang mau kita lihat, tetapi Tuhan yang hadir dalam hidup kita dalam menghadapi persoalan itu. Itu yang penting. Masalah di dunia ini banyak, dan tidak seorang pun yang bisa memprediksi akan apa yang terjadi tahun 2025 ini. Berapa banjir sudah terjadi, beberapa longsor dan lain sebagainya. Ekonomi kita sedang terganggu, pemerintah kita sedang berusaha, seluruh gereja, transformasi pelayanan sedang terjadi. Sekarang apa yang harus kita lakukan kepada diri kita? Di sini dikatakan triknya adalah tetap teguh dalam iman meskipun menghadapi ancaman dan tantangan. Yang ketiga, jadikan kehadiran Tuhan sebagai kerinduan yang utama dalam hidup kita. Jadi kita rindu hadir. Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami. Ibadah ini berkenan bagi Tuhan karena kita di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Foto, gitu ya. Jadi itu adalah sebuah perjanjian Tuhan dengan umatnya. Jika kita memanggil Dia, maka Dia akan hadir. Jadi jika kita tidak memanggil dan berseru Tuhan hadir di rumah kita, jangan harap Tuhan hadir, dan yang hadir adalah iblis dan roh jahat. Dalam PHD kami, Naposo, kebetulan mereka nanti akan ibadah siang. Saya tanya, di dalam HP-mu mana lebih banyak? Roh Kudus, roh Tuhan, atau roh jahat? Mereka semua tertawa. Mari, coba dicek dulu HP masing-masing. Kalian lebih sering mendengar suara Tuhan atau suara iblis di dalam HP-mu? Bagaimana dengan remaja? Berapa persen kalian pakai handphonemu untuk Tuhan? Berapa persen untuk roh jahat? Saya bilang, setelah Amang Pendeta kirim renungan, tidak satu pun dari kalian yang like atau yang bilang terima kasih Amang. Jujur. Sekarang Naposo gimana? Remaja. Begitu Amang kirim renungan, berapa persen dari jemaat Tuhan yang mengatakan terima kasih Amang untuk renungannya? Berarti dia baca judulnya, belum tentu isinya. Gimana dengan Ama Immanuel? Evaluasi diri dulu. Kita setiap hari Amangina. Bagaimana kalau kita pindah, Amanglah dulu yang bikin renungan? Boleh? Kita hanya membuka. Terima kasih Amang Guru Kor ya, Amang saat mana dia selalu like dan respon. Terima kasih untuk semua para halado, like dan respon. Artinya apa? Untuk kita mampu bersaksi, itu kita harus mulai dari diri kita sendiri. Ya. Dalam sinode kemarin, Eborus mengatakan kita harus beres dulu dari diri kita. Baru kita bisa menjadi teladan. Paulus, Filipi, khotbah pertanyaan kita ya. Bagaimana kita mengatakan contoh saya? Sementara kita pun nggak pernah doa, nggak pernah renungan, apalagi nggak gereja lagi ya. Susah itu. Jadi mari kita mulai dari diri kita sendiri. Yang ketiga, menjadikan hadirat Tuhan sebagai kerinduan kita yang utama. Yang keempat, mengandalkan Tuhan dalam perlindungan dan pertolongannya. Yang kelima, memuji Tuhan
dengan segenap hati. Ini Daud ini luar biasa ya. Dengan segenap hati. Dengan segenap hati. Kalau kita lihat Mazmur ini, sebenarnya saya pengen nanti untuk remaja ini, mereka akan menyanyikan Mazmur-Mazmur. Jadi Mazmur ini menjadi lagu yang dibawakan karena diciptakan dari hati yang terdalam, kerinduan yang tulus, ketaatan, bahkan kesetiaan sampai akhir hidup. Kita tahu siapa Daud kan? Dia punya kemampuan untuk mengalahkan Goliat, tetapi bukan hanya Goliat, bahkan dia punya kemampuan untuk tidak membunuh Raja Saul yang terus mengejar dan berusaha untuk membunuh dia. Itu bacaan kita di sini yang mengatakan, sekalipun tentara-tentara telah mengepung dan menyerang aku dan hendak memakanku, sekalipun lawan dan musuhku mereka ingin menjatuhkan aku, tentara-tentara berkemah mengepung sekeliling aku tidak takut. Ayat 3 ya. Karena apa? Karena perlindungan Tuhan. Ini luar biasa ya. Jadi untuk kita bisa bersaksi, ini harus kita latih. Kita sebenarnya gereja pakai persiapan Resolutare mau mengadakan pelatihan penginjilan, tapi Amang Inang belum ada yang mendaftar. Jadi sulit kita mau melatih. Terus kita mau latih siapa kalau nggak ada yang mendaftar, ya kan? Nah ini Daud ingin bersaksi, menyatakan bagaimana dia menghidupi firman Tuhan. Refleksi, menyaksikan kemurahan Tuhan. Yang pertama, kita harus sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan adalah terang dan keselamatan kita. Yesus berkata, akulah terang. Ya. Jadi ketika kita percaya, kamulah garam dan terang dunia. Jadi ketika kita terima Yesus, maka kita menjadi garam dan terang dunia, menjadi sinar terang kemuliaan Allah. Makanya di minggu yang lalu, Musa itu ketika berjumpa dengan Allah, dia marsinodang, ya kan? Bercahaya. Cahaya itu bukan hanya sekedar seperti lampu ini, tapi dia mampu menerobos segala kegelapan. Dia mampu mengusir segala roh-roh jahat. Dia mampu untuk mematahkan segala niat-niat iblis. Makanya dalam PhD Naposo Amang kemarin, saya ingatkan kepada mereka, apa fungsi Roh Kudus bagi hidupmu? Jika Roh Kudus tidak ada, maka roh jahat akan menguasai. Amang Inang, tolong doakan, Tuhan, pimpin aku dengan Rohmu yang kudus. Jika tidak, maka roh jahat akan menguasai kita. Makanya sering kita berantem, ya, emosi, sakit hati, dendam, iri, dan lain sebagainya. Itu pekerjaan iblis. Tapi pekerjaan Roh Kudus, kita damai, sukacita, mengampuni. Itu semua pekerjaan Roh Kudus. Bahkan kita rela berkorban seperti Yesus. Itu pekerjaan Roh Kudus. Oleh karena itu, mari kita sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan adalah terang dan keselamatan. Kita harus siap menghadapi apapun tantangan dalam hidup ini, karena kita tahu Tuhan sanggup untuk menolong kita. Yang keempat, ketiga, kita harus memiliki kerinduan yang dalam. Lagu yang tadi ya. Yang keempat, kita harus mampu menyaksikan kemurahan Tuhan. Menyaksikan kemurahan Tuhan. Ada lagi Amang, next. Ya, ini kemarin di rumah Amang M. Storus Song, kita ada PHD Poso ya. Jadi sebenarnya saya ingin menyampaikan ini karena mereka mau nyanyi, tapi ternyata mereka nggak nyanyi di dalam ibadah 7.30. Jadi nanti di dalam ibadah jam 10. Jadi saya ingin mengkulas sedikit tentang apa itu goodness of God. Next, ya. Nah ini lagunya. I love you Lord, ya. I love you Lord. Ku cinta Kau Tuhan, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Itu lagu I love you Lord. Dan lagu itu nanti akan dinyanyikan oleh Naposo. Saya nggak bahas lagi sekarang, tapi saya mau katakan bahwa lagu ini adalah gubahan dari C.C. Winans. Ya. Dia mencoba untuk meyakinkan banyak orang bahwa kecintaan atas kebaikan Tuhan itu adalah bukti bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Dan oleh karena itu, sampai masa hidup kita selama-lamanya, Tuhan tidak akan pernah ingkar dengan janji. Ya. Kalau Naposo remaja sering ingkar janji, tapi Tuhan tidak pernah ingkar janji. Oleh karena itu ada kata-kata guyon mereka, stop sakit hati. Kenapa? Karena sakit hati tidak ditanggung BPJS. Jadi buat apa? Stop. Gitu maksudnya. Kalian juga harus bilang, stop bully. Saya tidak takut bully dan saya juga tidak
tidak membuli, harus sama ya. Jangan hanya tidak takut tapi juga membuli juga, jangan. Karena bully itu pekerjaan roh jahat. Nah, untuk itu mari kita bangun hidup kita. Kita percaya bahwa apapun yang sedang kita kerjakan sekarang itu ada rencana Tuhan atas hidup kita. Seperti Daud. Kalau kita melihat Martin Luther, khususnya dari Kidung Jemaat nomor 250, Allahmu benteng yang teguh. Allahmu benteng yang teguh. Kalau kita hubungkan dengan buku Bende 117, Jehovah do partano batoku. Partano batoata musuta ikon talut di bain pangon diana. Jadi nengdonan na disi, tanpa apapun yang kita miliki kita akan dibinasakan oleh dunia ini. Tetapi ketika kita bersama Tuhan dan mengandalkan Tuhan, bahkan menyaksikan kuasa Tuhan, Martin Luther berkata, kita mampu menghadapi musuh yang seberat apapun. Seperti Daud. Amang Inang pasti punya pergumulan yang berat di tengah-tengah rumah tangga, khususnya dalam kehidupan sehari-hari. Tapi jangan lupa, firman Tuhan mengatakan, saksikanlah kuasa kebesaran Tuhan. Maka kuasa kebesaran Tuhan itu akan nyata dalam hidupmu, sekalipun beban dan pergumulan besar. Tapi lihatlah Allah yang besar, yang akan sanggup untuk menolong dan menyelamatkan engkau. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur Engkau telah hadir di tengah-tengah kami. Engkau telah menuntun kami untuk terus percaya bahwa segala perjalanan hidup kami ada dalam tangan Tuhan, seperti Daud. Melalui kesaksian ini kami diingatkan untuk berjalan bersama Tuhan. Goodness of God, segala kebaikan Tuhan telah kami terima. Biarlah kami mengaku, percaya dan menyaksikan semua kebaikan itu, sehingga semakin bertambah pertolongan-pertolongan Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kami, seperti Daud yang bersaksi yang kami baca pada saat ini. Bapa, terima kasih Engkau telah menghadirkan hamba-hambamu yang mau melayani Tuhan, khususnya keluarga Amang M. Sitorus, Mamunsong. Kemarin malam kami mengadakan PHD di rumah keluarga Amang dan Inang. Kami percaya berkat Tuhan akan terus mengalir dan melimpah, khususnya bagi anak-anak kami pemuda yang telah merasakan kehadiran Roh Kudus dalam hidup mereka. Berkati setiap pujian kor yang akan mereka nyanyikan. Demikian juga Tuhan, kami bersyukur untuk pembuat kor Saudi yang telah bersaksi melalui pujian yang telah dikumandangkan. Bahkan juga untuk remaja yang telah menyaksikan kebesaran Tuhan. Bahkan juga untuk pembuat kor sama Immanuel yang mengatakan disarikan. Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk ibadah ini. Kami juga bersyukur untuk gerejamu yang telah mempersiapkan anak-anak kami untuk menjadi pengiring pujian, pemain musik di tengah-tengah gereja ini melalui program Dewan Marturia yang juga dibimbing oleh Amang L. Sihombing sebagai koordinator ketua musik. Berkati anak-anak kami Tuhan yang akan Tuhan terus persiapkan, Kiona, Brilian, Claudi, bahkan juga Aris, Ilona, Queen, Kesia, Jericho, Joy dan Diko, sehingga mereka mampu untuk terus berjuang dalam latihan yang sudah kami mulai kemarin hari Sabtu di gereja ini. Ada 10 anak-anak kami yang kami doakan, yang akan Tuhan pakai mereka sehingga mereka menjadi pengiring pujian di tengah-tengah gereja ini untuk melayani dan memuliakan nama Tuhan. Berkati juga orang tuanya yang harus terus menopang mereka, membawa peralatan alat-alat musik dari rumah dan kemudian mengembalikannya ke rumah. Itu merupakan sebuah persembahan dari semua orang tua yang membawa anaknya untuk melayani Tuhan. Bahkan juga kami bersyukur Tuhan untuk informasi dan penjelasan dari panitia peresmian resort Amang Panjaitan yang telah memohon dan menyampaikan kepada kami semua jemaat Tuhan untuk bersehati mendukung program gereja ini untuk Tuhan berkati menjadi resort. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah terbuka hatinya memberikan spontanitas 30 juta untuk memulai gerak pelayanan dari panitia ini.
Kami juga akan terus berdoa dan berterima kasih kepada Tuhan untuk Bapak Ibu, saudara-saudara kami yang tergerak hatinya untuk menyumbangkan berkat Tuhan yang Tuhan berikan baginya, sehingga mereka menjadi berkat bagi pelayanan di gereja ini. Terima kasih Tuhan untuk kesediaan kami untuk menopang kegiatan peresmian resort ini. Khususnya akan ada nanti dilaksanakan bazar. Biarlah melalui bazar ini nanti kami semua menopangnya dan bersedia untuk terus berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan peresmian resort. Kami percaya Engkau telah menuntun kami semua untuk melayani Tuhan. Biarlah apapun yang kami miliki itu menjadi kesaksian bagi hormat dan kemuliaan nama. Demikian juga anak-anak kami yang sudah mempersiapkan Parheon sekolah minggu, menyambut Paskah, berkati mereka Tuhan dalam semua persiapan, panitia yang sudah dibentuk. Demikian juga untuk Parheon remaja Naposo yang sudah dibentuk, yang akan melayani Tuhan melalui kegiatan Parheon remaja Naposo. Berkati semua orang tua untuk menjadi tangan Tuhan yang memberi semangat kepada anak-anak kami untuk mereka terus datang pada Tuhan, melayani dan bersaksi untuk hormat kemuliaan nama. Terima kasih untuk semua kategorial yang melayani Tuhan, baik itu kategorial Ina, Kamis, Ina Saudi, kategorial Ama, Haleluya, Ama Immanuel. Demikian juga dari kategorial lansia, bahkan juga Apostle remaja, sekolah minggu, semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu. Terima kasih untuk perpanjangan usia, ulang tahun yang Tuhan berikan bagi jemaat-Mu. Berkati Tuhan, bahkan juga ulang tahun pernikahan, sehingga setiap keluarga tetap setia untuk Tuhan, dan semua pelayan-pelayan Tuhan yang tetap semangat melayani Tuhan. Pekerjaan para tahun yang saat ini sedang dilaksanakan untuk perbaikan-perbaikan di gereja ini, Tuhan juga memberkati. Terima kasih, terpujilah Engkau Bapa. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa kepada Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita memberi ucapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan yang akan kita kumpulkan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP 137.